Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bapeng Channel di acaranya Nyintruk Tapi Nyentrik. Hari ini saya sedang berada di apa ini namanya, tempat kandang domba lah, bisa disebut kandang domba. Di sini terlihat dombanya sangat sehat-sehat, mulus-mulus, badannya sangat bagus-bagus. Ini adalah salah satu tempat miliknya Kang Asep Hadian. Beliau bisnis di bidang peternakan domba. Jadi untuk kalian yang ingin tahu tentang segala sesuatu tentang domba, kita akan bahas di sini. Masih di Bapeng Channel di acaranya Nyintruk Tapi Nyentrik. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama Kang Asep Hadian ya Kang ya? Iya. Ini tadi menunggu dulu, jadi tadi ngambil domba dulu ya Kang ya? Dari daerah Lebak? Dari daerah Cikalong, Lintung. Jadi kita muter-muter dulu. Maaf nih sebelumnya jadi nunggu. Ya, jadi nggak apa-apa, kita ngobrol santai di waktu luang ya Kang ya? Iya. Kita akan membahas seputar domba pokoknya. Jadi kita akan membahas seputar domba dengan ahlinya yaitu Kang Asep. Kang Asep ini sedikit cerita. Awal mula terjun ke bisnis ya, lebih ke bisnis. Kita flashback kembali, ini sebenarnya pertemuan yang kedua ya Kang ya? Kedua ya. Terjun ke bisnis domba itu awal mulanya seperti apa sih Kang? Kita hobi dulu. Oh, dari hobi. Jadi kita punya hobi, tapi hobi yang menguntungkan lah kalau di domba. Iya benar ya Kang. Beda lah sama yang lain gitu. Kalau di domba tuh kita sayang dulu, hobi. Kalau hobi kan rasa sayang. Iya. Jadi ada chemistry lah. Ada chemistry ya. Awal mulanya kita sayang sama suatu hewan lah. Alhamdulillah dari hobi bisa menjadi bisnis. Dari bisnis jadi menghasilkan lah. Terus Kang ini kan sekarang kita akan mendekati Idul Adha. Tentunya untuk para pembisnis domba itu ini momen yang paling tepat dan ya, ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu ya. Jadi momen satu tahun sekali. Ini Kang pasti di luaran sana banyak orang-orang yang mungkin awam, terus ingin membeli domba. Apalagi sekarang kan ada apa? Masa PMK ya. Ada sedikit tip untuk para pemirsa di luar sana yang ingin membeli domba yang bagus. Tapi saya tadi sempat sini sebelum Akang datang. Ya, lihat-lihat dulu. Masuk ke kandang. Wah, bener pemirsa, domba-dombanya sehat, badannya bagus. Pokoknya secara pribadi saya bener tertarik. Ini kan tipsnya buat pemirsa di luar sana. Iya. Untuk membeli domba yang bagus itu seperti apa sih Kang? Tips-tipsnya? Satu, budget yang menentukan. Oh, itu budget. Ya, yang jadi apa ya? Patokan itu budget. Jadi untuk ini pingin domba yang seperti apa sih, bisa disesuaikan dengan budget. Iya. Yang pertama itu budget. Karena ada kualitas, ada kuantitas. Iya. Kalau yang kedua kita harus teliti kalau di masa-masa gini, lihat dulu fisik domba. Ya. Kalau di kita khususnya dari saya, pertama kali datang domba datang dari pelosok atau dari kandang petani. Masuk ke kandang saya, nggak langsung masuk ke kandang. Kita lakukan dulu karantina. Oh iya, karantina. 1 hari. Jadi kalau misalkan domba ada karantina 1 hari, nah besoknya kita mandiin, bersihin, kasih vitamin. Kita kandang netralisir dulu, dibersihin dulu. Biar steril, biar penyakit tuh kita lebih baik mencegah daripada harus mengobati gitu. Yang ketiga mungkin kembali lagi ke chemistry lah. Jadi kita mungkin yang namanya pembeli adalah raja. Iya. Jadi silahkan mau yang gimana, cocoknya yang mana gitu. Kita kasih gini, kalau misalkan nggak cocok pasti nggak mau, kembali lagi ke mereka lah gitu. Benar. Jadi yang membeli juga tahu misalkan ini dombanya cocok buat saya. Iya. Jadi kalau chemistry perlu ya dalam memilih domba itu untuk para pemula. Terus untuk menentukan misalkan domba sehat dan tidaknya seperti apa Kang? Kelihatan dari fisik. Ya, itu yang terutama dari fisik ya, dari mata, mulut. Jadi
udah kelihatan. Kalau domba sehat sama sakit udah beda. Beda performa ya. Beda performa. Jadi kurang lincah, banyak mengeluh apa? Ya, menunduk. Oh, iya, jadi kalau kita dekati itu dia menunduk. Kayak kita meriang aja. Oh iya. Sama. Ya. Jadi oke, untuk pemirsa mungkin tipsnya untuk membeli domba aja bagi pemula mungkin tentunya budget dulu dipersiapkan nih mau beli domba yang berapa ya. Jadi mau beli domba yang berapa kita bisa menyesuaikan. Ya. Terus bisa dilihat dari chemistry kita juga ya. Misalkan ini dombanya bener bagus, kitanya ada chemistry tertarik. Itu mungkin. Terus yang ketiga dilihat dari fisik ya Kang ya. Betul. Kalau mungkin dombanya performanya kurang maksimal itu pertanda mungkin domba kurang sehat. Sehat. Nah, terus ini Kang ini kan domba di sini banyak sekali. Alhamdulillah. Kan? Banyak sekali, alhamdulillah. Ini cara pengurusannya ini bagaimana sih Kang? Ini ditangani oleh berapa orang sih? Kurang lebih 8 orang. 8 orang. 8 orang. Kita kapasitas kandang 100 ekor. 100 ekor. Jadi kan kita mengisi lapak-lapak pedagang di jalanan. Oh iya. Yang mancu lah, yang tahunan. Oh iya, yang tahunan untuk yang musiman. Iya. Nah, sambil kita menunggu yang belanja tahunan, yang mengisi yang udah biasa kita isi, kan selalu ada konsumen nih. Jadi konsumen tuh enak sebetulnya di kandang kita mah. Jadi pas barang baru pilih kan enak, puas. Mau yang gimana gitu. Kembali lagi ke rezeki masing-masing mungkin bisa, walaupun kita udah berusaha, tapi kalau misalkan nggak cocok kan itu kembali lagi ke rezeki lah. Tapi mudah-mudahan kami misal di sini gitu bisa membantu orang-orang Pangalengan yang ingin membutuhkan domba. Jadi satu di harga kita bisa nego, tapi kualitas kita bisa jamin. Gitu. Ini Kang untuk harga nih, dari harga termurah sampai yang termahal itu kisaran berapa sih Kang? Harga yang termurah dulu. Harga kalau misalkan kita berpacu ke nasional gitu ya, harga Bandung Jawa Barat. Itu perhitungannya 100.000 per kg hidup. Oh per kilo. Iya. 100.000. Itu tuh untuk kualitas biasa. Biasa. Jadi kita bisa memprediksikan berarti budget paling murah itu di 2 juta. Di 2 juta. Di 2 juta. Tapi domba udah layak. Siap kurban. Siap ekah juga bisa. Iya, bisa. Jadi dari harga 2 juta timbang hidup kurang lebih 20 sampai 23 kg. Untuk yang harga itu kelas A. Jadi kalau misalkan B 25 bisa. Jadi gimana tipe sama ukuran domba lah, postur. Untuk harga. Terkadang kan ada yang kecil tapi tongkrongan bagus. Jadi kembali lagi ke konsumen. Mau cari daging, mau cari tongkrongan gitu. Iya. Jadi bisa diklasifikasikan ya Kang, misalkan untuk yang pencari daging misalkan untuk kurban, terus untuk eka atau untuk bisa rumah makan juga bisa. Bisa. Jadi, terus yang tongkrongan mungkin untuk para penghobi ya Kang. Penghobi bisa. Tapi kalau misalkan untuk kurban, kebanyakan orang kan semuanya ingin yang sempurna. Iya. Itu. Kayak jadi budget pengen mereka misalkan rata-rata sih untuk di Pangalengan 3,5 itu 3, udah paling standar lah. Jadi bukan itu untuk Indonesia itu apa itu tentunya. Kalau kita bawa tuh nggak malu-maluin lah. Istilahnya gitu. Benar. Jadi segera tengah jajar pasar. Gitu bahasanya. Kalau misalkan yang 2 juta malu. Sebetulnya saya kasih bocoran gitu. Kalau untuk di Bandung masih udah biasa, karena kan mereka dari pihak kebanyakan kan dari yayasan apa, orang-orang booking lewat HP doang. Kalau kita kan yang di sini, kalau untuk di Pangalengan kebanyakannya domba dikirim pribadi, diambil, dibawa ke masjid atau di rumah masing-masing kan pemotongannya agak malu lah. Jadi untuk pemirsa di luar sana, jadi untuk harga bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Jadi kalau di kita tuh harga mulai dari 2 juta, 6 juta sampai sekian. Kenapa kita bilang sekian? Nggak ada konsumen yang minta bobot 1 kintal. Karena domba tuh ada. Ada yang 1 kintal. Kita bisa menyediakan bobot 1 kintal asal sesuai dengan harga. Ada uang, ada kualitas. Gitu. Ini Kang untuk persiapan Idul Adha. Kan sebentar lagi kita akan Idul Adha.
ini stok udah siap, udah. Kita di kandang stok kurang lebih 100 ekor. 100 ekor. Paket A sampai E. Kenapa A sampai E? Jadi kan ada harga 2 juta. Paket A 20 sampai 25 bisa. Iya. Nah, dari sana kan ada yang 50 kg. Ntar masuk lagi kelas kontes ekonomis. Maksudnya kontes ekonomis itu? Yang kontes ekonomis tuh domba-domba kayak gini. Oh. Bisa Kang Sandi lihat lah. Ya. Dari tongkrongan, dari daging dia menang. Ya. Kalau diibaratin motor mah kita punya RX King. Oh ya. Sama Backjul beda lah gitu. Beda, ya. Kan ini teh untuk kendaraan kita terakhir lah nanti gitu bisa dibilang. Kita sehari-hari pakai motor apa. Ya. Kembali lagi ke budget lah. Kalau yang gini mah dari 4 juta, 45, ada yang 6 juta. Kalau di saya 6 juta setengah udah dapat yang minimal 70 kg. Jadi untuk ini mah bisa disebutnya kontes ekonomis apa? Kontes ekonomis. Jadi ini bisa masuk ke kelas kontes gitu kan ya? Bukan masuk tapi domba-domba jebolan. Oh, jadi jebolan dari gitu? Ya, dari kan dulunya sebelum ke sini ini kan yang punya gini mah dari penghobi. Oh, iya. Jadi bukan dari petani. Dari petani ya. Kan? Perawatan pakannya udah beda. Udah beda ya. Ini mah udah kayak ke anak lah kalau dibilang gitu ya. Iya. Jadi harganya dari 4,5 sampai 8 up. 8 up ya. Ini kan untuk bocoran pemirsa aja ya. Ya. Pernah menjual domba paling mahal itu di harga berapa sih, Kang? Untuk rekor Akang tersendiri itu ya. Kalau saya gitu ya. Paling mahal paling di 7,5. 7,5. Karena nggak ada di sini mah yang mau monster. Yang domba monster yang 1 kintal paling dulu paling up itu 70 up. 70 kagian paling besar. 70 kilo ya. Itu di harga berapa, Kang? Kita jual 6,5. 6,5. Di wilayah Pangalengan apa? Wilayah Pangalengan kecuali kalau keluar. Kalau keluar beda lagi. Soalnya kan satu daerah satu harga biasanya gitu. Kembali lagi ke ekonomi masing-masing gitu. Kan di kita mah dibilang menengah ke bawah lah. Kalau di sana kan banyak perusahaan-perusahaan tertentu, banyak pengusaha besar lah intinya gitu. Ini kan yang datang ke sini yang banyak orang dari misalkan bisa dibilang bandar lagi apa gimana atau langsung dari konsumen datang ke sini? Kalau kita melayani semua konsumen ayu. Kalau eceran sama borongan mungkin agak beda, tapi kalau untuk misalkan kita cari langgan mah harga persahabatan aja dulu silaturahmi lah. Ya, kan? Oh jadi untuk kelas partai besar juga bisa ya? Bisa. Kan, ya? Untuk perorangan juga bisa ya? Melayani. Terus untuk ini Kang di masa PMK ini? PMK. Trik-trik untuk supaya domba tetap sehat itu seperti apa sih? Kalau untuk pemirsa? Ya. Kita jangan khawatir kalau untuk kesehatan ya. Satu, kita udah koordinasi sama puskeswan. Oh, ada. Jadi ada dokter tertentu. Satu, terus kami di sini udah pada bisa untuk mengatasi. Dengan catatan domba baru datang tadi itu ya. Dilakukan karantina, pembersihan, langsung penyuntikan. Dilakukan penyuntikan karena kan kalau domba tuh capek. Satu capek dari misalkan walaupun satu kecamatan, satu daerah aja, tetap domba naik turun mobil, motor. Nah, kita di sini udah menyediakan ini untuk vitamin. Ya untuk vitamin ya. Kita disuntikan vitamin. Kalau untuk pan rumput beda-beda satu daerah. Nah itu beda. Ya benar-benar beda. Domba tuh harus ekstra perawatan beda sama sapi. Domba tuh beda. Dari rumput. Dari rumput. Ya, Kang, ya? Di sini di kandang kami gitu ya. 100% rumput. Nggak pakai campuran apa-apa. Rumput. Makanya rasa daging silahkan lah. Bisa Iya Kang ya. Kan kadang sempat dengar kalau di daerah luar Pangalengan ada yang dikasih apa sih Kang? Makanan tambahan tuh hampas tahu. Ya, Kang, ya?
Ampas tahu ada pakai singkong. Oh, apa singkong apa? Singkong. Oh, singkong. Saking sayangnya makanan kita dikasih gitu. Iya. Makanya biayanya lumayan kalau domba gini gitu. Beda sama domba-domba di kampung, dia menang daging. Cuman kalah di tongkrongan. Kalau usia domba gini kan 3 tahun. Kalau di kita 1 tahun udah panen raya. Gitu. Jadi tipsnya untuk rumput ini gimana Kang? Ada rumput kita jadi seharusnya dan sebetulnya kebanyakan orang belum pada tahu tuh rumput kita ambil sehari ini dikasih besok. Jadi layuin dulu. Jadi bagusnya? Bagusnya gitu. Bagusnya disimpan dulu gitu. Simpan dulu. Iya. Jadi kita ada tempat khusus bak pakan. Jadi sekarang kita ambil dari kebun. Kita sebutnya tuh cek orang Sunda mah bisa di apa sih di hearkeun gitu dihearkeun. Jadi dibariin lah. Jadi kan rumput layu kan pencernaan enggak jadi normal. Jadi terus kalau misalkan dari kebun tuh ada sisa mungkin racun atau obat jadi kalau dibesokin kan enak, bisa ternetralisir ya Kang. Jadi menghindari. Alhamdulillah sih pada sehat lah, mungkin Kang Sandi bisa survei langsung lah. Benar. Jadi di kandang Akang mau jadi rumputnya benar-benar terjaga ya Kang ya, untuk insya Allah dijamin kesehatan. Soalnya ditangani oleh udah orang-orang yang menggeluti di bidangnya gitu. Bidangnya ya udah pada tahu. Dan ini yang menarik di sini Kang, domba-dombanya pada besar-besar, tanduknya pada bagus ini. Kita kalau mencari misalkan di para petani kita ada sortiran, ada dipilih gitu kan. Jadi gini, sebetulnya atau kita misalkan diabres aja lah. Kalau kita ambil emas sih untuk kalau panen raya. Kalau kita belanja atau lihat di kandang petani, mungkin ada petani yang baru bisa kasih pakan yang betul, perawatannya kurang. Karena kita kan udah orang-orang ahlinya di bidangnya, kita ambil biasa rawun, kalotor. Nah, makanya diadain kandang karantina, penyuntikan vitamin. Jadi beradaptasinya tuh cepet gitu. Jadi kan namanya kandang tani kan mungkin waktunya mereka tuh terbagi. Misalkan bisa rawat domba tapi pekerjaan lain tertunda gitu. Kalau di kita kan tip khusus yang fokus untuk fokus untuk domba. Ya bisa dibilang sih kepuasan konsumen mah nomor 1. Pasti Kang gitu ya Kang. Oke, jadi untuk pemirsa di luar sana jangan ragu bila kalian membutuhkan domba untuk kurban ya Kang. Untuk akikah, untuk hajatan juga bisa Kang ya. Terus untuk rumah makan juga. Rumah makan bisa. Ini dombanya bener dijamin ya Kang ya, sehat. Insya Allah. Dagingnya kualitasnya bagus. Kang ya. Dan bisa menyesuaikan dengan budget ya. Budget. Jadi dari harga yang termurah sampai harga yang termahal. Ada. Ini Kang, ini menyiapkan dombanya misalkan untuk jual beli aja misalkan di sini akan jual ternak domba. Nah, itu sih kalau untuk ini kandang di sini khusus jual beli. Kandang ini kandang utama khusus jual beli. Nah, kalau untuk kandang-kandang peternak, misalkan saya atau mungkin Kang Sandi mau, kita siapin. Ada. Jadi kita punya para petani yang siap untuk merawat domba-domba kita. Jadi kalau misalkan ada yang tergiur mau berbisnis silahkan, kita bisalah. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Bagus gitu. Contohnya di kandang atas ada beberapa petani, ada yang kosong kita isi. Ntar ada petani butuh yang datang, kita tinggal pilihin. Terus menyediakan bibit-bibit domba enggak Kang? Misalkan menyediakan dari usia berapa bulan misalkan? Kalau untuk siap panen yang bisa dijual belikan 3 bulan, 4 bulan udah bisa. Jadi domba tuh sapih. Kalau disebutnya sapih sapih dari induk 3-4 bulan. 4 bulan udah disapih. Pokoknya bobot hidupnya jangan kurang dari 12 kilo. Kalau kita mau ambil anaknya. Gitu kan? Iya. Itu ini harapan ke depan Kang. Ini kan di masa bukan pandemi, PMK. wabah PMK ya. Wabah PMK. Harapan
Akang sendiri gimana sih, Kang? Ya mudah-mudahan menanggapi kasus seperti ini. Untuk para petani yang menonton mungkin ya, pemirsa di semua. Jadi kita jangan terbawa panik duluan. Iya, benar-benar. Terutama jangan dulu panik, kita tinggal browsing, cari informasi. Kalau kita nggak bisa, tetangga atau ke siapa yang bisa, yang tahu, yang lebih dari kita. Atau ke dokter hewan. Dokter hewan yang yang pertama, yang cara penanganan itu yang paling harus diutamain kesehatan kandang, kebersihan kandang yang satu, yang kedua tangan kita. Oh, jadi tangan kita harus. Jadi yang belajar dari pengalaman ya. Kan saya mondar mandir sana sini nih. Nah, tangan sama pakaian kita kan ini kayak mirip-mirip corona ya. Omikron. Bisa dibilang gitu. Nggak kelihatan tapi membunuh lah intinya gitu. Nah, kita cara menetralisirnya, jadi usahain jangan, kalau nggak bisa jangan masukin ternak baru. Kalau kita bisa, nggak bisa gitu. Kecuali kalau udah bisa mau. Kebanyakan yang terjadi itu di sapi-sapi perah. Yang terdampak mah di domba mah terlihat aman. Tapi ada sebagiannya yang kena. Sebagian ada, tapi kan terkadang wabah itu selalu gitu. Terkadang sehat juga bisa dibilang. Kebanyakan orang kan gitu. Rame gini jadi takut. Yang dibilang, jadi lebih berbahaya tuh isu sebetulnya gitu. Jadi kita harus tenang dulu ya kan. Tenang dulu. Jadi kita cari informasi. Bagaimana sih cara penanggulangan ada penyakit ini gitu. Jadi jangan malu bertanya lah intinya gitu. Di Pangalengan tuh udah banyak sebetulnya, tapi kebanyakan tuh jadi ada hewan lain dari luar. Biasanya sih kasusnya seperti itu. Jadi kita seperti yang Akang tadi bilang, jadi harus karantina dulu ya Kang ya. Karantina dulu, dipisahin dulu dari yang hewan dari luar ya, Kang ya. Kalau misalkan kita suka gonta-ganti hewan gitu. Keluar masuk hewan. Pasti keluar masuk kan. Jadi dipisahin dulu yang baru sama yang lama. Dipisahin. Kalau udah kita karantina, kita udah bersihin. Kalau misalkan lah debu aja gitu. Nempel kotor sama kotor, apalagi penyakit. Gitu. Terus Kang, untuk kebersihan kandang tersendiri ada apa di penyemprotan untuk desinfektan? Ada. Saya menggunakan ini. Ini langsung dari dinas. Langsung dari dinas. Jadi kalau misalkan kandang domba keluar, misalkan laku nih untuk dijual, kan dikirim, kan kandang kosong. Nah dibersihin sama anak kandang, pekerja di kandang lah. Nah udah dibersihin baru masuk. Domba yang udah dikarantina. Gak mungkin lah udah laku dikosongin, sayang atuh. Oke, ini pemirsa, kalau pemirsa yang belum tahu ini apa mereknya? Ben Jacqueline ya, Ben Jacqueline ini. Ya, kayak dinas kesehatan. Dinas kesehatan hewan. Jadi untuk pemirsa yang ingin membersihkan kandang dan kandangnya supaya steril, pakai ini ya Kang ya. Iya, bisa hubungi aja dinas Puskeswan langsung. Puskeswan. Mereka bisa membantu Pangalengan ada di Sukamenak. Ini Kang, harapan ke depannya Kang dari bisnis domba ini ingin seperti apa sih Kang? Mudah-mudahan pedagang-pedagang di Pangalengan tidak panik duluan menghadapi isu seperti ini. Kalau di domba sih alhamdulillah belum ada. Belum ada ya. Kayaknya kebanyakan sapi. Mudah-mudahan para pedagang Pangalengan kita lawan penyakit ini. Terus berusaha bangkit. Mudah-mudahan ekonomi masyarakat Pangalengan tinggi dan bisa menunaikan ibadah kurban. Jadi kita kan ini waktunya panen raya domba ya, untuk domba dan sapi ini kan momen-momen yang paling ditunggu-tunggu dalam 1 tahun gitu. Benar. Mudah-mudahan wabah cepat hilang, ekonomi kita meningkat, konsumen yang mau berkurban banyak, jadi rezekinya pada lancar lah gitu ya. Terus mudah-mudahan dari pemerintahan juga cepat tanggap ya Kang. Cepat tanggap menanggapi wabah ini. PMK ini ya Kang ya. Alhamdulillah sih udah mulai. Kemarin kan di Sukalila udah bupatinya langsung
Langsung ada. Alhamdulillah. Ya. Untuk Pangalengan dipermudah kayaknya. Soalnya kan ada peternak sapi terbesar. Banyak ya Kang. Ini Kang, untuk tahun ini gimana nih? Budgetnya ada peningkatan untuk Idul Adha tahun ini? Jadi kalau misalkan kita berbicara harga, kalau sebisa mah pedagang mah standar-standar aja. Ya. Alhamdulillah kalau di kita standar. Jadi itu udah harga apa ya? Bisa dibilang harga Indomaret atau Alfa. Untuk harga tahun ini tidak ada peningkatan harga. Tidak ada. Belum. Kenaikan maksudnya kenaikan? Kalau untuk di petani iya. Oh, jadi petani mah ada kenaikan harga? Ada. Jadi biasanya kalau kita hari-hari sebelum Idul Adha, kita bisa beli 2 juta tuh 25 kilo, 28 kilo. Ya. Sekarang mah di bawah itu. Jadi domba mengerut, harga bisa sama, tapi domba mengerut. Nah, trik untuk para konsumen di Pangalengan yang ingin berkurban lebih cepat lebih baik karena kami di PD Al Barokah menyediakan lahan untuk gratis penitipan. Oh, gratis. Wah, tuh pemirsa ada lebihnya ya. Ada lebihnya. Jadi gini, misalkan Kang Sandi. Ya. Kang Sandi nih mau kurban tahun ini. Ya. Beli puasa Syawal. Oh, bisa. 2 bulan sebelum kita mau Idul Adha. Harga lebih murah. Oh, ya benar Kang ya. Selisihnya udah 501 juta, Kang. Oh. Oke, saya belum tahu untuk pemirsa nih. Kalau ingin kurban lebih bagus di awal jauh-jauh hari ya kan. Jauh-jauh hari. Jadi ada harga khusus ya kan? Ada harga khusus. Jadi semakin mepet ke hari raya Idul Adha. Mendekat itu udah lebih mahal ya. Udah meninggi. Selisihnya tuh 501 juta. Oh, baru tahu lumayan kan. Lumayan. Terus untuk jasa penitipan kita mesti bayar apa gimana? Enggak, kita nego, bukannya kalau misalkan dari awal kan harga itu misalkan 2 juta. Ya. Kalau udah mendekati, kita langsung udah free karena udah termasuk di harga. Oh, untuk penitipan. Tapi kalau dia jauh-jauh hari, kita nego karena apa? Harga kan masih abu-abu kan. Iya. Kalau dulu misalkan 2 bulan sebelum misalkan dapat 2 juta, sekarang kan bisa 25 kita belanja pokoknya gitu. Terus perawatan juga kita lama mungkin yang beli dari sebulan belum Idul Adha udah beli. Tapi kalau untuk 1 bulan sebelum Idul Adha udah kita sediain 1 kandang. Kedua Pri itu gratis titip plus kirim. Kirim. Luar biasa sekali kan. Kan biasanya kan kita kalau nitip belanja kan, kalau kita ada uang lebih buat pakan buat perawatan kan, terus kirim. Ini mah free gratis. Free gratis. Kalau misalkan budget dari 2 juta nih pemirsa. 2 juta kita bisa pilih dombanya sesuai dengan budget sekian. Itu tuh udah termasuk free titip plus kirim. Jadi nggak perlu milarian di tukang ojek lah. Soalnya ristannya gini, kan belum terbiasa nih bawa domba, ntar takut. Kalau di kita mah udah ahli-ahlinya gitu. Pro, takut diseluduk Kang aslinya. Oke tuh buat pemirsa yang di luar sana. Jadi ada nilai plus Kang ya. Kalau beli domba di Kang Asep ini. Jadi ada free nginep. Perawatan pertama perawatan, pengiriman. Jadi untuk pemirsa yang penasaran bisalah nanti di sini ada nomor WA-nya Kang ya. Bisa konsultasi dulu misalkan cara memilih domba yang bagus. Terus mau cari-cari informasi tentang harga domba ya. Terus domba apa aja. Kang, untuk domba di sini yang disediakan itu ada domba jenis apa aja sih Kang? Kalau untuk ada beberapa jenis sih Kang. Kalau domba di sini tuh semua sama jenisnya domba. Kami tidak menjual Merino, enggak. Merino tuh apa sih Kang? Jenisnya, jadi beda tipe lah. Kalau itu lebih mahal apa gimana lebih murah? Kalau yang paling mahal kembali lagi ke hobi sih Kang. Kalau kita bicara mahal murahnya, nah kalau di kita Merino tuh mirip-mirip, cuman beda di bulu. Dia kan blasteran sama Australia. Oh, jadi blasterannya domba Garut sama Australia, lokal sama Australia. Oh, lokal sama Australia. Jadi kalau misalkan domba Garut di sini kan udah booming. Alhamdulillah jadi dari awal lokal, Priangan, Silangan, sekarang udah Garut, banyak yang udah beralih lah, regenerasi lah peremajaan gitu. Alhamdulillah dengan budget sekian, misalkan kita bahan 2 juta,
Untuk apa ya? Petet, kalau bahasanya sih petet. Iya. Jadi lepas sapi, 3 sampai 4 bulan kita keluarin harga 2 juta. 2 juta. Jadi entarnya bisa masuk kelas kontes ekonomis. Kalau misalkan belanja sayur 1,5, 1,3, budgetnya yang konsumen aja kita jual 2 juta. Rawatnya sama 1 tahun, gitu. Jadi mahal dikit di awal, tapi keuntungan berlipat. Berlipat untuk kedepannya kan. Oke. Ini Kang, tapi kan kalau untuk saya pribadi pernah kan untuk beli domba, yang untuk orang awam pasti yang lihatnya badan aja ya Kang ya. Jadi misalnya badannya berisi, pasti dagingnya banyak kan gitu, kebanyakan orang awam. Jadi kalau kita kasih bocoran nih, kita harus percaya sama ahlinya. Iya benar. Misalkan Kang Sandi nggak tahu, tapi jangan terlalu mengiyahkan juga, takutnya dimanfaatin. Kita harus bisa membaca si karakter pedagang itu. Yang namanya nggak kelihatan, nggak ditimbang. Iya betul. Di sini kalau misalkan kita abu-abu mau beli, mau timbang, oke. Kita jual untuk harga konsumen 100.000. Itu udah termasuk free semua. Maksudnya 100.000 gimana? Per kg hidup. Oh, per kilo. Iya, itu kan udah termasuk biaya pakan, biaya kirim, penitipan semua udah free. Jadi si konsumen tinggal terima aja. Terima di tempatnya. Sesuai dengan alamat tertentu. Kalau misalkan itu kan real, jadi real. Jangan kita bilang 20 kilo. Ternyata yang dikirim 15 kilo gitu. Itu kan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, kalau misalkan apa ya? Kan ada yang bilang misalkan ini bobotnya sekian. Kan itu cuma ujian. Kita sediain kilo aja. Jadi kan enak. Kang Sandi juga enak mungkin. Oh iya, si Akang betul gitu. Oh, jadi di sini mah kalau dibeli sini di kilo dulu Kang. Bisa kilo. Di jogrok bisa, ditembak bisa. Jadi kembali lagi gitu. Gimana kita melayani permintaan si konsumen gitu. Keinginan konsumen ya Kang. Kalau misalkan seandainya si konsumen nggak percaya, ya kita buktiin gitu. Nah, kalau misalkan hidup kan potong hidup, misalkan pengen keluar daging tuh berapa sih kan kebanyakan cuman ujian Kalau misalkan kita bobot hidup 40, kita kalau jantan bagi 2 aja. Kalau betina ada trik tertentu kalau untuk betina. Jadi insya Allah nggak bakalan merasa tertipu lah. Udah banyak sih konsumen di PT Al Barokah mah. Udah pada tahu Kang ya? Insya Allah, cuman di Pangalengan belum pada. Soalnya kan saya dulu nggak di sini, nggak main di domba. Awal mulanya keberangkat dari hobi gitu. Tapi alhamdulillah ditekuni berlanjut Kang ya. Alhamdulillah. Menjadi penghasilan yang cukup menjanjikan. Dan bisa membantu petani lain. Yang tadinya tuh pulang dari kebun kan pulang aja, sekarang ambil bisa bawa rumput, kasih makan. Bener, mantep. Di domba tuh 500.000. Kalau di sapi modal utama berapa? 6 juta. Kalau domba 500.000, 1 juta udah punya domba. Kita butuh kepepet dikit bisa 1 ekor jual. Kalau sapi nggak mungkin 20 juta. Bener Kang. Butuhnya 1 juta nggak mungkin. Jadi gitu. Sebenarnya bisnis yang menjanjikan. Insya Allah, asal kita tekun. Ya. Ini Kang, untuk pernah nggak pengiriman misalkan penjualan ke luar kota Kang? Paling jauh kemana sih Kang? Alhamdulillah pengalaman kita. Jadi ngobrolnya ke pengalaman nih. Tapi Kang, ilmu itu guru yang terbaik itu ada pengalaman. Pengalaman, jam terbang. Iya, jam terbang. Alhamdulillah berjalan 3 tahun perjalanan. Sekarang masih udah mau 8 tahun. Awal kita tenang, kita main dulu hobi aja dulu, tergiur, main. Jadi silaturahmi di Domo tuh enak Kak. Main ke sini, banyak enak. Nah, alhamdulillah kita main di Facebook TikTok, Facebook, jadi online lah. Bisa dibilang bandar online sih. Bagus tadi kan memanfaatkan momen kan sekarang zamannya emang serba online. Alhamdulillah saya 2002 berarti 2015-an lah, 2016-17 kirim sampai lintas luar Jawa. Luar Jawa. Ke daerah mana tuh Kan? Jambi. Oh, Jambi. Ini untuk Jambi untuk kebutuhan kurban apa gimana? Hobi. Soalnya gini, orang kalau udah cinta, udah hobi mahal mereka beli. Kenapa?
Karena gini, kalau misalkan kita kirim keluar daerah, apalagi sampai lintas Sumatera gitu ya, satu resiko di jalan, kedua kan premannya tuh bener-bener ada. Jadi resikonya terlalu tinggi lah. Ya. Jadi kalau misalkan kita nggak sesuai dengan ongkos kirim, harga yang kita sesuaikan, nggak mungkin bisa sampai ke sana. Tapi peminatnya di luar Jawa tinggi? Banyak. Udah, alhamdulillah untuk domba Garut, spek Garut udah mancanegara. Mancanegara ya? Mancanegara. Malaysia juga ada sebetulnya. Cuman kalau diekspos kan, itu. Nah, ini Kang pertanyaan terakhir. Ini Akang ini misalkan dari awal hobi kan? Awal hobi. Terus fokus untuk jual beli domba saja? Apakah misalkan untuk kedepannya ingin kan suka ada kontes kan? Apakah misalkan kontes juga Kang ikut? Apa fokus hanya bisnis jual beli aja domba? Jadi gini, hobi yang menguntungkan berarti harus ada punya trik dan teori. Ya. Teorinya gimana, triknya gimana? Kita kan hobi tapi menjanjikan yang menguntungkan. Jangan hobi yang merugikan. Benar Kang ya. Kalau kita main ke pemidangan, itu kan menghasilkan juga. Jadi pembidangannya tempat kontes gitu? Kontes. Jadi tempatnya para inohong pecinta domba yang silaturahmi. Satu silaturahmi, kedua menambah ilmu dan wawasan. Kita punya domba kayak gini udah kayak gimana gitu. Tapi kalau udah masuk ke ring itu, ke tempatnya mau yang gimana gitu. Jadi kita ada tolak ukur lah. Tolak ukur ya. Benar. Jadi kita pengen tahun depan tuh seperti apa sih yang kita inginkan? Yang namanya manusia lah. Punya satu pengen jadi dua, tiga pengen jadi empat gitu. Jadi tahun ini pengennya seperti ini ya, punya tanduknya, reng-rengnya gini. Terus ke belakangnya cara kerja domba kan kalau itu ada teorinya kan 20 atau gimana gitu ya. Jadi ada disebutnya teh? Trik-trik lah. Ada kalau kita ke pemidangan kan ada aturan. Ada aturan main. Ada aturan main. Proses. Jadi A ke A, A ke B. Tapi kalau misalkan kita mau A ngelawan B, ya silahkan, asal yang punyanya aja. Ayo domba mah nurut-nurut aja, mangut-mangut aja. Gimana majikan ya kan? Iya, gimana majikan. Alhamdulillah, tapi kalau saya mah tidak terlalu. Untuk kontes? Untuk kontes soalnya, satu, biayanya Kang sayang. Kita ninggalin domba. Yang misalkan kita punya domba berapa, yang dibawa berapa, kita ninggalin kerjaan. Tapi kan kalau sebulan sekali mah untuk refreshing bisa gitu, sambil lihat-lihat ada yang suka kita beli gitu untuk menambah koleksi. Jadi Akang lebih fokusnya dijual beli aja. Tapi kalau ada waktu senggang suka ikut dan ada dombanya juga ada punya. Cuman nggak banyak. Soalnya di kita udah banyak lah. Banyak alhamdulillah, di Pangalengan udah booming lah lumayan. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak, lebih maju, bisa mengangkat lah istilah. Kita bisa jual awal mula dari 1 juta, sekarang udah 2 juta, yang bagus gitu. Ada manfaatnya banyak. Dari domba tuh manfaatnya banyak. Oke Kang, terakhir nih buat pemirsa. Silahkan Akang, misalkan buat pemirsa yang ingin mempromosikan aja domba yang sekarang buat Idul Adha di tahun ini. Untuk pemirsa silakan, kalau misalkan pemirsa yang ingin membeli domba hubungi saya, silakan ke kamera aja Kang. Siap. Untuk yang sesi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi Kang Asep nepangkeun nya asandi ti ai linggih mah kitu di Sukamana abdi teh mung kandang di Kaleresan di Desa Marga Mulia di Kampung Mulyana. Iya nama Kampung Legok Bako, RT 1 RW 6. Abi nyayogikeun domba-domba kurban. Sekarang kan mau Idul Adha-nya. Domba-domba. Jadi speknya sekarang kita ready-in yang spek kurban. Jadi mengutamain dulu. Gitu. Untuk harga kita buka dari harga 2 juta. Paling minim 2 juta itu kualitasnya udah bisa. Menurut
Islam, ya, udah sah. Masuk, ya, kategori masuk gitu. Ya. 2 juta, 25, 3 juta. Kalau untuk kelas kontes ekonomis kita 50 up, 60 up, 80 up itu PO. Maksudnya pesan dulu. Pesan dulu. Ya, pesan dulu. Jadi kan takutnya gini, pengen yang besar tapi budget yang gitu, yang ditakutin itu. Ya. Tapi kalau yang ready di kandang 2 juta sampai 6 juta. 6 juta. Itu 6 juta udah 60 up. 60. Ya, kualitas sudah paling bagus lah kalau di sini mah gitu. Ya. Tapi kan barangkali ada yang mau lebih. Ya. Kita siapin gitu. Tapi konsultasi dulu sama Kang. Gitu ya. Kalau misalkan mau ada yang tanya-tanya, lebih baik kita silaturahmi aja dulu ke kandang. Nomor WA, ntar WA-nya ada di sini ya Kang ya. Jadi lebih enak dan lebih puas lah. Puas intern lah gitu. Ya. Jadi empat mata lah gitu. 4 mata lah kita ngobrol aja. Jadi pengennya yang berapa, terus kan kita kirim foto video, pilihin yang mana, tentar. Kalau misalkan cocok, tinggal silaturahmi aja lah ke kandang gitu. Masalah harga, barang mau yang gimana, kembali lagi ke budget. Ya. Oke, itu pemirsa, untuk pemirsa di luar sana, khususnya pemirsa warga Pengalengan ya. Warga Pengalengan di khususan. Warganet Pengalengan atau untuk warganet Jawa Barat. Ya. Bisa menghubungi Kang Asep bila mana pemirsa membutuhkan domba untuk kurban. Untuk akikah, untuk hajatan atau untuk rumah makan domba, bisa hubungi Kang Asep Hadian. Insya Allah dombanya benar-benar mantap, pada sehat. Terima kasih Kang atas waktunya. Maaf Abi nu hatur nuhun pisan mah aduh tos ngawagal ngantos aduh. Sehat, amin sami-sami. Amin. Mudah-mudahan tong kapok amangan ka dieu. Kayak bikin sesi ketiga Kang. Amin, siap. Ntar kan kalau bulan depan ganti lagi spek. Siap. Ditunggu. Siap. Oke pemirsa, mudah-mudahan obrolan kita seputar domba barusan dengan Kang Asep Hadian ada manfaatnya Kang ya. Amin. Ada ilmu yang bisa dibagikan ya. Sekian dari Bapeng Channel, masih di acara Nyintrik tapi Nyentrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.